Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Nur Amalina dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Prodi PAI semester 6, Fakultas Ilmu Keislaman, dengan dosen pembimbing Ibu Ade Yulianti MPD. Baiklah, di sini saya akan mencoba menganalisis buku PAI dan Budi Pekerti kelas 8 SMP. Di dalam buku ini terdapat 11 bab yang mencakup fikih, akidah akhlak, Al-Quran hadis, dan SKI. Kemudian pada buku ini juga terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu yang pertama, setiap bab terdapat peta konsep yang menggambarkan materi-materi yang akan disajikan dalam bab tersebut. Kemudian terdapat dialog Islami. Nah, dialog Islami ini menurut saya yang paling menarik karena didukung oleh gambar-gambar yang berupa kartun, sehingga dapat menarik minat siswa untuk membacanya. Walaupun tidak semua bab didukung oleh gambar, akan tetapi ada bab-bab tertentu yang memang didukung oleh gambar tersebut. Kemudian terdapat kisah teladan. Nah, hal ini sangat berfungsi untuk memotivasi siswa agar meneladani sikap tersebut, meneladani sikap yang baik, dan juga agar mereka terbiasa untuk mengamalkan sikap-sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada lembar terakhir biasanya terdapat lembar soal atau lembar latihan. Nah, hal ini berfungsi untuk siswa juga dan juga untuk guru. Mengapa? Karena siswa dapat mengetahui sejauh mana materi yang telah ia pahami, kemudian untuk guru sebagai bahan evaluasi atau refleksi diri, apakah metode yang telah dipakai dalam menyampaikan bab-bab tersebut atau materi-materi tersebut sudah sesuai atau belum. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang salah satu materi yang terdapat di dalam buku ini, yaitu jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Nah, pada bab ini membahas tentang sujud. Nah, sujud yaitu bentuk penghambaan atau kepasrahan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam bab ini sujud yang dimaksud yaitu bukan hanya sujud yang dilakukan di dalam sholat, akan tetapi di luar rukun sholat. Terdapat 3 sujud. Nah, yang pertama yaitu sujud syukur. Sujud syukur yaitu sujud yang dilakukan sebagai bentuk rasa ungkapan terima kasih terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau karena terhindar dari mara bahaya. Nah, hukum sujud syukur ini itu sunnah sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa Rasulullah pun pernah melakukan sujud syukur ketika mendapat kabar yang menggembirakan. Nah, kemudian tata cara melakukan sujud syukur yaitu yang pertama menghadap kiblat, kemudian berniat untuk melakukan sujud syukur. Nah, lalu melakukan sujud, kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kemudian duduk lalu diakhiri dengan salam. Sujud yang kedua yaitu sujud sahwi. Nah, sujud ini yaitu sujud yang dilakukan apabila lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Nah, biasanya sujud sahwi ini dilakukan disebabkan karena beberapa hal, seperti lupa melakukan tasyahud awal, kemudian lupa tidak membaca doa kunut. Nah, ini bagi orang yang terbiasa membaca doa kunut ya. Yang ketiga yaitu apabila ragu atau lupa jumlah rakaat sholatnya. Nah, untuk menghilangkan keraguan tersebut, maka lebih baik dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi agar tidak terjadi pengulangan. Adapun tata caranya yaitu sujud sahwi ini dilakukan setelah membaca doa tahiyat akhir. Jadi ketika tahiyat akhir tidak langsung salam, akan tapi sujud dulu dengan membaca subhana man la yanamu la yasu. Kemudian duduk, lalu sujud kembali, lalu bangun, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, jadi sujud sahwi ini dilakukan 2 kali. Nah, hukumnya sama seperti sujud syukur yaitu sunnah. Yang ketiga yaitu sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini yaitu sujud yang dilakukan
ketika mendengarkan atau membaca ayat-ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, di luar sholat itu seperti tata caranya, apabila ia membaca ayat sajadah, maka kemudian dia langsung berdiri, lalu berdiri menghadap kiblat, lalu takbiratul ihram, berniat melakukan sujud tilawah, takbiratul ihram, lalu sujud, kemudian membaca sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, kemudian duduk lalu diakhiri dengan salam. Nah, apabila sujud yang dilakukan di dalam salat, sujud tilawah yang dilakukan dalam salat, nah apabila ketika ia membaca ayat sajadah. Nah, setelah selesai membaca ayat sajadah, sujud tilawah dengan membaca doa yang tadi, lalu bangkit kembali untuk melanjutkan sholatnya. Adapun syarat dari melakukan sujud tilawah yang pastinya yaitu suci dari hadas dan najis, kemudian menghadap kiblat, lalu menutup aurat. Nah, tadi kelebihannya kan sudah saya jelaskan di awal. Sekarang kekurangannya yaitu hanya sedikit sih. Kekurangannya adalah tidak semua materi dijelaskan secara terperinci. Ada beberapa materi yang dijelaskan secara singkat akan tapi jelas. Nah, ini bisa sebagai bahan evaluasi guru dalam mengajarkan bagaimana ia mengajarkan materi-materi yang singkat dan dijelaskan dalam buku ini menggunakan sumber-sumber referensi yang lainnya yang mendukung materi tersebut. Sekian analisis buku PI dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.